Assalamualaikum. Senang bertemu kembali di video kali ini. Kita akan membahas materi mengenai identitas nasional. Materi ini akan dijelaskan oleh saya, Melia Sari Dewi, ada Azki, ada Fauzan, ada Dadan, dan ada pula Muhammad Taufan. Lalu yang terakhir ada Sarah Jaiska Ratelo. Identitas nasional secara bahasa dibagi menjadi dua suku kata. Yang pertama adalah identitas yang diambil dari kata bahasa Inggris atau identity yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga membedakannya dengan yang lain. Contoh identitas itu sendiri seperti kita yang sebagai mahasiswa memiliki kartu tanda mahasiswa yang artinya kita memiliki identitas. Di sana isinya adalah info-info tentang jati diri kita yang merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi mana, dengan program studi apa, dan dengan nomor induk mahasiswa masing-masing. Lalu, suku kata yang kedua adalah nasional. Ini menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional ini lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka tentu saja bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Faktor bentuknya identitas nasional yaitu ada 7. Yang pertama, primordial. Faktor ini meliputi ikatan kekerabatan seperti darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua ada sakral. Sakral ini menyangkut agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh kepemimpinan. Para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat bisa menjadi faktor untuk menyatukan bangsa dan negara. Yang keempat ada sejarah. Sejarah persepsi yang sama tentang sejarah terutama terkait penjajahan tentu akan menimbulkan perasaan senasib, sepenanggungan, dan solidaritas warga masyarakat. Yang kelima ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi diindustrialisasikan akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan, maka saling bergantung di antara jenis pekerjaan dan akan semakin besar solidaritas persatuannya. Yang keenam ada Bhinneka Tunggal Ika. Kesediaan warga masyarakat untuk bersatu dalam perbedaan tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama. Yang terakhir ada kelembagaan. Kelembagaan, kerja dan perilaku lembaga, pemerintah dan politik yang baik ketika mereka mempertemukan dan melayani warga tanpa membeda-bedakan asal-usul atau suku. Sifat identitas nasional. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara ialah Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Identitas nasional suatu bangsa dibentuk karena suatu fase kehidupan, seperti fase masa primitif, penjajahan, hingga kemerdekaan yang memberikan pandangan yang berbeda-beda bagi masyarakat di masing-masing bangsa. Berikutnya ada ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dengan negara lain. Yang pertama ada bendera negara yaitu sang merah putih. Yang kedua ada bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila.
Dan yang keempat ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Dalam pembentukan identitas nasional memiliki 3 sumber, yaitu yang pertama ada sumber historis, yang identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah pada tahun 1908 yang kemudian dikenal sebagai masa kebangkitan nasional. Sumber yang kedua yaitu sosiologis. Identitas nasional terbentuk secara alamiah melalui interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka. Yang ketiga ada politis. Identitas nasional ditandai dengan adanya konstitusi yang mengatur tentang bendera, bahasa, lambang, lagu, semboyan, bentuk negara, dan masih banyak lagi. Di sini ada identitas nasional secara historis. Pembentukan identitas nasional Indonesia melalui pengembangan budaya dan bahasa telah dimulai sejak sebelum kemerdekaan dengan Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938. Peristiwa ini berperan penting dalam membentuk jati diri dan identitas nasional bangsa Indonesia. Contoh poin penting terkait pembentukan identitas nasional melalui Kongres Kebudayaan dan Bahasa. Pada tahun 1918, Kongres Kebudayaan merupakan upaya awal untuk menyatukan kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia dan memperkuat rasa kebangsaan. Pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia I momen penting dalam pengakuan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan simbol pemersatuan nasional. Kedua kongres ini berperan dalam mengokohkan kesadaran nasional dan semangat persatuan dengan menekankan pentingnya kebudayaan dan bahasa sebagai elemen utama identitas bangsa. Berikutnya ada identitas nasional secara sosiologis. Melalui interaksi dan persinggungan budaya yang dialami selama perjalanan menuju kemerdekaan, serta diperkuat secara intensif setelah kemerdekaan. Proses ini melibatkan komunikasi dan interaksi antar budaya yang berkontribusi pada pembentukan jati diri bangsa. Berikut contoh poin penting identitas nasional secara sosiologis. Yang pertama, proses interaksi komunikasi. Identitas nasional terbentuk melalui interaksi sosial dan komunikasi antar individu dan kelompok yang berbeda budaya di Indonesia. 2. Persinggungan budaya. Identitas nasional muncul dari pertemuan dan integrasi berbagai budaya lokal yang beragam, menciptakan kesatuan dan keberagaman. Yang ketiga, perjalanan menuju kemerdekaan. Pembentukan identitas ini sudah berlangsung secara alami selama proses panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identitas nasional secara politis. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi ciri jati diri dari bangsa Indonesia yang meliputi 1. Bendera negara sang merah putih. 2. Bahasa Indonesia. 3. Lambang negara Garuda Pancasila. Lalu keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya, diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Oke, selanjutnya dinamika dan tantangan identitas nasional. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga bukan hanya baik
tetapi cerdas. To be smart and good citizen. Warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para the founding fathers adalah Pancasila, merupakan cerminan identitas bangsa sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. 2. Memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional. 3. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Kesimpulannya, identitas nasional Indonesia terbentuk dari kombinasi elemen-elemen jati diri yang mencakup ciri-ciri, sejarah, dan nilai-nilai budaya yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Konsep ini berakar pada kesadaran kolektif yang muncul sejak masa penjajahan dan berkembang melalui berbagai kongres budaya dan bahasa. Identitas ini ditandai oleh simbol-simbol seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, serta diatur dalam Undang-Undang Pancasila sebagai dasar negara, juga menjadi inti dari identitas nasional, mencerminkan nilai dan perilaku masyarakat Indonesia. Identitas nasional sangat penting karena membantu bangsa Indonesia untuk dikenali dan dihargai di kancah internasional, serta memperkuat rasa persatuan di antara warganya. Sekian video penjelasan materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di form diskusi yang sudah kami sediakan ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.